Anda sedang mendengarkan Radio Abal-Abal. Hai, selamat pagi, good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimanapun Anda berada, apapun aktivitas hari ini, pastinya ini adalah hari Minggu, edisi 25 September 2022. Guys dan para pendengar dimanapun Anda berada, terutama bagi kalian kaum muda, apapun yang kalian lakukan hari ini semoga bermanfaat aja, amin. Dan pastinya kaum Nasrani lagi sementara ibadah nih, anak-anak muda Kristen ya, selamat beribadah, thank you. Dan hari ini ya, lagi-lagi kita masih berada pada program mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini Kak Is mau ngasih satu firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang kelima, berkata demikian. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak dihukumi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan, amin. Wow, firman Tuhan ini sangat jelas. Jadi lagi-lagi ini adalah surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Ya, hanya peringatan saja ya sebenarnya firman ini. Jadi Rasul Paulus dia mengingatkan kepada orang-orang di kota Korintus, yaitu jemaat Korintus, jemaat kepunyaan Tuhan ya, bahwa Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita jangan sekali-sekali menghakimi sebelum waktunya. Jangan saya menghakimi karena yang hakim satu-satunya adalah Sang Pencipta kita. Itu yang Rasul Paulus mengingatkan kita. Kemudian kalau kita tidak mau dihakimi, ya ini ada peringatan juga, kalau kita tidak mau dihakimi oleh Tuhan, ya kita jangan menghakimi sesama kita sebelum waktunya, karena pada waktunya nanti Tuhanlah yang menghakimi kita satu persatu, bukan kita saling menghakimi gitu. Ya, kenapa saya memberikan firman ini, memberikan ya, karena berhubung masih yang kemarin kan spesial ya, kita sama-sama kita mendengarkan sebuah promo novel pertama dari Tri Rekmus Maudara, yaitu Menunggu Janji Manis Dibayar Darah part 1 dan part 2. Itu ada konteks kaitannya dengan konteks firman yang barusan kita dengar di 1 Korintus 4 ini pasal yang keempat. Jadi dari sebuah novel Tri Rekmus itu kan lebih menceritakan sebuah percintaan cinta segitiga, tapi mereka bertiga akhirnya mati karena saling, pokoknya bisa dikatakan saling menghakimi. Karena si A rasa cemburu kepada si B, dan si B kembali lagi kepada si C. Akhirnya si A, B, dan C ini mereka
tiga adu domba lah adu domba cie bertengkar. Akhirnya si A ini yang menjadi pelaku, dan awalnya dia korban dan juga pelaku gitulah. Si Santi maksudnya, yang dimaksudkan si A itu Santi gitu. Dan ada hubungannya, jadi mereka tuh saling menghakimi dan pada akhirnya mereka menyanyiakan hidup dengan cara kematian yang sadis lah. Dan pada akhirnya apa yang terjadi di sini, ada sebuah momen kejadian adegan yang luar biasa. Jadi si Santi ini nanti dia diteror dengan mimpi buruk, setiap malam mimpi buruk dan berhalusinasi, mau pagi siang sore bahkan malam berhalusinasi, mau tidur mimpi buruk. Dia dihantui, diteror oleh arwah gentayangan, tapi bukan gentayangan sih, tapi dia arwah serupa iblis, menyerupai monster gitu. Arwah dari Rio dan Alex, karena Rio dan Alex ini mati, tapi mati cara yang sadis, dan mereka itu tidak ditempatkan di tempat yang seharusnya, yang layak gitu sih. Jadi mereka berdua ini, Rio dan Alex, mereka berdua sebenarnya tidak ditempatkan di tempat yang layak lah. Saya tidak mau sebut surga atau neraka, tapi karena sebenarnya tidak sepantasnya sih. Itulah intinya, Rio dan Alex ini arwahnya tidak tenang. Mereka harus mengganggu, meneror Santi dulu sampai Santi ini mati, baru mereka puas gitu. Itulah alur cerita secara singkat, sudah spoiler nih. Part satunya itu ceritanya, wow, lumayan sadis, lumayan aduhai ya, lumayan menyeramkan gitu. Dan di sini saya cuman saya ya, oke maaf ya, Kak Is maksudnya, Kak Is mau menyarankan kepada kita semua, apalagi kaum muda, ingat, ketika kalian sakit hati, ketika kalian putus cinta, ketika kalian kecewa, putus asa, ingat guys, cinta itu sangat melemahkan kita loh. Diri kita adalah musuh terbesar kita. Hati kita itu sangat lemah. Ketika kita tidak isi dengan kekuatan rohani, maka pikiran mempengaruhi hati, dan hati semakin down, semakin rendah, semakin terbawa, terpojok, sangat lemah gitu. Makanya harus hati kita berusaha diisi dengan kekuatan rohani, senjata itu nomor 1, supaya hati kita kuat ketika menerima segala cobaan itu, tegar, tangguh. Biar kita sedih kita bisa tangguh, kita bisa tegar gitu. Ini bukan curhatan ya. Dan satu hal lagi, kita harus berusaha melawan pikiran agar supaya ketika kita dihadapkan dengan cobaan, kita mulai cemburu atau mulai kecewa, marah gitu, amarah bahkan, kita bisa mengontrolnya. Karena hati kita yang menguasai pikiran, bukan pikiran yang menguasai hati itu. Oke guys, jadi semoga kita selalu setia sampai akhir. Bahkan kita jangan pernah melakukan segala sesuatu, apalagi itu kriminal, ketika kita sakit hati gitu. Melainkan ketika kita sakit hati, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Berdoalah, itu langkah pertama supaya hati tenang, pikiran juga tenang. Oke guys, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, selamat weekend, dan happy Sunday all. God bless you and see you tomorrow.